dia bergerak secara mandiri sendirian atau lone actor Mas ya. Jadi memang dia tidak terafiliasi oleh pihak-pihak lain. Ini sih bukan anak yang biasa-biasa aja kalau menurut aku ya. Iya. Karena ini sebenarnya anak yang cerdas sebenarnya. Iya, kayak dua mata sisi ya, antara bermanfaat sama tadi efek buruknya bisa ketindak kekerasan. Nah, Ya, jumpa lagi di Sindoskop bersama saya Andri Susanto dan saat ini kita akan membahas tentang kasus yang lagi ramai, yaitu kasus pemboman di sekolah di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan saya nggak sendiri di sini karena sudah ada kawan-kawan dari Sindo News dan ini redaksi yang berbeda bagian bidangnya. Nah, di sini ada Mas Joni. Mas Joni dari mana Mas? Dari kanal nasional. Dari kanal nasional dan metropolitan. Terus kemudian juga ada Mbak Neneng. Dari mana Mbak? dari kanal edukasi. Dan juga ada Cak Dan yang sudah terkenal ini. Dari mana Cak? Teknologi. Teknologi, iya. Nah, karena ada 3 entitas di sini, kemudian kita akan membahas kasus ini secara holistik gitu. Tidak hanya, mungkin nanti kita bahas pertama dari kronologisnya dulu ya, Mas Joni ya. Nah, baru kemudian nanti gimana sih peran sekolah gitu dalam mengantisipasi sebenarnya agar kasus-kasus serupa tidak terjadi. Dan yang rame lagi, Cak Dan, ya kan? Kemarin kita sempat mendengar bahwa ternyata dia terpapar dari dark web. Nanti kita bahas diskusi lebih lanjut soal dark web ini seperti apa sih gitu. Bentukannya kayak gimana sih? Kita sekarang nggak gitu paham gitu ya tentang dark web. Terutama orang tua yang harus mengantisipasi anaknya untuk tidak melihat situs-situs yang semacam itu. Gimana sih cara ngebloknya gitu. Dan dengan adanya gadget yang sekarang kita punya, kayaknya semua anak punya juga gadget yang semacam ini, handphone ya, sangat mudah untuk mengakses informasi, salah satunya dari dark web. Nanti kita akan bahas. Tapi pertama, saya mau nanya dulu ke Mas Joni nih. Mas Joni, kira-kira kronologisnya tuh seperti apa waktu itu? Singkat aja Mas, supaya kita merefresh lagi nih. Sama update terakhirnya tuh kayak gimana sih kasus ini? Ya, kalau kronologi kemarin sudah dipaparkan di Polda Metro Jaya Mas oleh Kapolda beserta jajaran dan KPAI. Jadi si pelaku yang sekarang sudah ditetapkan anak berkonflik dengan hukum ABH ini, dia membawa tas jinjing dengan tas di ransel. Dan itu terekam CCTV kemarin? Dan itu terekam CCTV ketika dia naik motor, diduga bersama ayahnya menuju sekolah. Oh, ayahnya nggak tahu tapi dia bawa itu? Nah ini kan harus diperdalam lagi nih Mas, ini itu diperdalam lagi keterlibatan ayahnya atau bagaimana, tapi itu sudah digeledah atau didatangi rumahnya dan itu ada beberapa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Apa aja tuh? Nah barang buktinya seperti buku-buku, dokumen, termasuk di file-file komputer itu Mas. Jadi dia mengikuti atau tergabung dalam grup-grup kekerasan, terus belajar atau copycat meniru oleh pelaku-pelaku penembakan massal di luar negeri. Oh Nah, gitu. terus Jadi itu ada di komputer di rumahnya? Iya, itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kembali lagi ke si pelaku ini, ABH, anak berkonflik dengan hukum. Di saat itu hari Jumat Mas, jadi bertepatan dengan sholat Jumat. Ketika itu si ABH ini meledakkan bom di masjid itu. Jadi ada 7 bom rakitan. 7 bom rakitan ya 7 terakhir bom update rakitan ya? yang dibawa oleh si anak itu. Yang meledak hanya 4, yang 2 tidak meledak. Jadi ada beberapa yang selain di masjid, yang meledak juga ada di bank sampah. Nah itu, bom-bom itu dikendalikan di remote. Nah ini juga menarik nih katanya ya, dia belajar untuk meremote bom. Cak Dan tuh, ini teknologi banget nih Cak Dan. Asli. Nah itu gimana dia belajarnya tuh ya? Ya itu dia belajar tutorial melalui internet, Mas. Jadi mungkin dia mempelajari cara-cara merakit bom, terus mungkin campuran bahan-bahan di situ, bahan peledaknya. Nah setelah itu ya dibawa untuk beraksi, untuk diledakkan di sekolahnya gitu. Nah dari akibat dari ledakan di masjid tadi, di titik lain di sekolah tersebut, ada korbannya dari siswa di SMA 72 Jakarta. Ada 96 korban terluka, termasuk si pelaku sendiri yang mengalami luka di bagian kepalanya. Gitu. Dan untuk
perkembangan update terkini, si ABH ini sekarang sudah mulai sadar, cuman belum bisa dimintai keterangan. Jadi mungkin pihak kepolisian ini akan memperdalam motif dan penyebab kenapa si anak ini nekat melakukan itu. Nih kita sekarang masih bertanya-tanya, tapi yang menarik perhatian itu tadi itu, bagaimana cara dia merakit bomnya, terus kemudian membuat bom remote control gitu kan. Nah tadi kemudian rame juga jadi perbincangan bahwa ada influence dari dark web, Cak Dan. Nah itu apa sih dark web itu? Ya, dark web itu sebenarnya bagian dari internet yang tidak bisa diindeks oleh Google. Nah, disitulah hal-hal yang beragam, segala macam kejahatan, pornografi dan hal-hal yang kita tidak ingin tahu ada semua di situ. Dan kita untuk mengakses dark web itu menggunakan browser yang namanya Union. Jadi Union apa ya? Aku lupa lagi. Ada browser khusus untuk mengakses si dark web itu gitu. Dan ya orang-orang yang masuk ke dark web itu adalah ya orang-orang yang memang punya tujuan tertentu. Gitu. Tapi tadi ya catatannya adalah nggak bisa diakses oleh sembarangan orang ya. Artinya dia harus tahu bagaimana cara mengaksesnya. Betul, betul. Jadi kalau kita mau akses dark web, untuk mengetahuinya semuanya ada di internet sebenarnya. Cuman tinggal kita pengen tahu atau tidak aja. Oke. Jadi ada browser khusus yang namanya DuckDuckGo kalau nggak salah ya. Jadi itu ya yang kita akan gunakan untuk akses dark web itu gitu. Tadi sebenarnya menarik juga karena ini apa sih ininya muaranya dari mana gitu? Apakah dia itu muaranya dari game atau muaranya dari tadi Pak Joni sempat bilang dari apa namanya situs dan juga Google juga ya. Ini sih bukan anak yang biasa-biasa aja kalau menurut aku ya. Karena ini sebenarnya anak yang cerdas sebenarnya. Karena dia bisa punya kemampuan dan pemikiran untuk bisa googling gimana cara merakit bom sampai meledakan sama remote-nya. Artinya dia butuh belanja bahannya juga. Terus gimana menghubungkan receiver sama transmitternya kayak gitu-gitu, itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya. Iya. Dan memang dia di atas rata-rata berarti kecerdasannya ya. Apalagi itu tidak ada tutorial langsung kayak guru kan? Iya, apalagi nggak ada di YouTube juga nggak ada tutorial merakit bom, pasti udah di take down ya. Jadi dia benar-benar nyari sendiri itu untuk seperti itu gitu sih. Itu menarik sih. Nah, ini gimana tuh Mas John, kira-kira kalau dilihat saat ini polisi juga masih dalam penyelidikan sebenarnya. Iya. Termasuk soal terorisme. Nah, itu kayak gimana tuh? Nah, kalau soal terorisme kemarin sudah diterangkan atau dibantah oleh Kapolda bahwa ini tidak terhubung dengan jaringan terorisme. Jadi si pelaku ABH ini dia bergerak secara mandiri sendirian atau lone actor Mas ya. Jadi memang dia tidak terafiliasi oleh pihak-pihak lain. Dia bergerak sendiri karena dia mempunyai modal dia seperti cara merakit bom atau belajar tutorial dari internet. Kemudian di samping itu mungkin ada faktor lain seperti dia memiliki dendam kepada seorang teman-temannya atau pihak katanya lain. Jadi korban bullying juga dia. Nah, diduga seperti itu Mas. Oh, ini cuman masih dugaan-dugaan ya berarti ya, karena dia juga baru sadar ya. Baru sadar diri terus kemudian belum sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Mungkin kalau setelah sadar bisa digali oleh pihak kepolisian. Nah, dari situ terungkap. Iya. Nah, kalau kasus bullying sendiri di sekolah gimana Mbak Deni? Kasus bullying di sekolah memang di Indonesia sudah banyak terjadi ya Mas ya. Dan ini memang sangat disayangkan karena efek traumatisnya itu nggak hanya sebentar gitu. Bahkan sampai dia dewasa pun masih terjadi gitu, masih tertanam di dia. Dan mungkin ada banyak kasus yang dulunya menjadi korban, nanti pas jadi setelah dewasa atau setelah dia cukup umur dia malah menjadi pelakunya sendiri gitu. Ya kita masih menunggu informasi dari kepolisian apakah memang benar seperti itu perundungannya. Tapi yang menarik sebenarnya kan kalau di sekolah ya terkadang korban bullying, ini kita ngomongin korban bullying dulu nih. Korban bullying biasanya kalau mengadukan bahwa dia menjadi korban bully gitu ya,
biasanya kayak pihak sekolah juga kayak nggak apa-apa, itu kan bercandaan anak-anak remaja gitu, itu kan bercandaan sekolah gitu, itu hal yang lumrah gitu kan. Nah tapi kan memang standar atau daya terima anak itu kan berbeda. Ada anak yang biasa ditempa dengan bercanda yang semacam itu, tapi ada juga yang misalnya terlalu sensitif anaknya sehingga dia merasa bahwa dia menjadi korban bully gitu kan. Nah terus kemudian menaruh dendam dan segala macamnya gitu. Nah tapi memang yang menarik dari statementnya pihak kepolisian kemarin, kalau misalnya ada dugaan bahwa dia korban bully gitu ya, terus kemudian dia menaruh dendam dan kemudian dia melampiaskan dendam itu dalam bentuk aksi pemboman yang dia buat gitu. Ini kan jadi agak mengerikan ya gitu. Maksudnya bukan lagi agak lagi, sebenarnya sangat mengerikan gitu ketika itu terjadi di institusi sekolah gitu. Nah kalau menurut Mbak Neneng, kira-kira kalau di sekolah tuh memang harusnya seperti apa sih gitu untuk merespon hal-hal yang semacam ini nih supaya nggak jadi kejadian lagi lah kira-kira. Oke. Kalau dari yang konferensi pers kemarin tuh dari polisi bilang kan anak ini dia itu cenderung tertutup ya, jarang bergaul dan juga tapi dilihat dari dia bisa merakit bom itu sendiri cenderung pintar sebetulnya ya Mas ya. Nah dari seharusnya sih kepada anak-anak yang istimewa seperti ini mungkin seharusnya sekolah sudah bisa melihat gitu siswa yang seperti apa yang dididiknya. Nah kalau seperti dia yang yang tertutup itu seharusnya ya sekolah harus membuat situasi yang aman dan nyaman mungkin Mas bagi siswa supaya lain bisa curhat ya. sehingga bisa curhat. Entah itu ke guru BK atau mungkin ke guru wali kelasnya sendiri, seperti itu sih Mas. Seharusnya membuat saluran yang aman dan nyaman bagi siswanya sendiri untuk bisa curhat seperti itu Mas. Ini kalau saya tangkap ya Cak Dan ya, ini anak ini sepertinya seolah-olah kayak susah diterima oleh lingkungan. Iya kan? Nah terus kemudian dia mencari pelampiasan. Pelampiasannya di mana? Mungkin salah satu yang bisa menerima dia adalah di dark web itu. Itu dia ada itunya kan ya, ada model kayak semacam forum gitu ya untuk dia diskusi di situ. Ada juga ya. Jadi sebenarnya ini karena tadi Pak Joni juga bilang ini masih dalam penyelidikan ya. Betul. Tapi sebenarnya tadi aku baca laporan teman-teman juga itu mungkin benang merahnya juga kira-kira ada lah ya. Tadi yang Neneng bilang kalau dia udah tidak diterima mungkin sama lingkungannya, jadi dia merasa dibully juga, kemudian dia mencari pelarian. Nah pelarian ini juga bisa macam-macam. Mungkin ada kaitannya juga dengan game online. Tapi kalau saya lihat sih yang memicu langsung itu mungkin adalah grup-grup Telegram. Mungkin ya. Itu soalnya paling gampang gitu. Dan di pihak kepolisian juga mengatakan juga dia masuk ke dalam grup-grup itu dan kalau satu orang itu sudah masuk ke dalam grup yang sama dan dia punya teman-teman yang sama, kemudian interestnya sama dan dia memiliki rasa amarah yang sama untuk itu, dia merasa diterima di situ dan itu akan mempermudah untuk motivasinya dia untuk melakukan hal-hal yang berbahaya itu. Jadi seperti ada yang mendukung, seperti ada penyaluran. Nah itu sih yang mungkin aku bisa ngelihatnya seperti itu. Dan itu bisa menjadi alter egonya dia ya, maksudnya dia menjadi sosok yang lain gitu. Termasuk di game juga gitu kan, di game-game yang sekarang juga lagi ramai ya, katanya pemerintah juga mau membatasi game online gitu ya. Ada alter ego yang keluar mungkin yang tidak, jadi pribadi di dalam online itu berbeda dengan pribadi saat dia offline gitu. Nah itu kayak gitu memang ya. Pada prinsipnya kalau di dunia digital saat ini gitu. Ya karena kalau sudah di game kan kita memakai nama sandi ya, nama lain dan kita bisa menjadi sosok apa aja ya. Iya, apapun yang kita inginkan gitu. Iya. Dan itu ya gimana Mbak Neneng? Oh enggak sebenarnya kalau menurut saya bermain game itu seharusnya kayak bisa melatih anak berpikir kritis gitu, terus imajinatif, lalu juga mungkin bisa melatih komunikasi juga, cuma ya kayak dua mata sisi ya, antara bermanfaat sama tadi efek buruknya bisa ketindak kekerasan. Nah yang ditunggu sih gimana nih seharusnya pemerintah menjembatani antara game online atau mungkin internet itu supaya tidak
berpengaruh buruk ke anak, tapi juga bisa bermanfaat ke untuk meningkatkan pengetahuan Itu dia bisa diblok nggak sendiri sih sebenarnya? Kalau dark web gitu-gitu. Dark web kan Nggak kalaupun segampang di blok itu kan ya. iya bisa pakai VPN dan lain-lain sih. Jadi ya kalau misalnya dia mau ya pasti akan bisa Akses akses tetap sih. ya. Kayak Itu gitu. repot juga ya. Iya. Iya. Nah itu gimana Mas Jan? Ini yang pemerintah sendiri sekarang update-nya seperti apa untuk soal itu game online? Katanya Prabowo kemarin ngomong. Iya, kalau kemarin Presiden Prabowo itu akan membatasi game online, terutama yang mengandung unsur kekerasan, Mas. Terus kemudian disambut sama Menteri Dikdasmen, Pak Abdul Muti. Jadi kalau untuk membatasi, kementeriannya akan berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Agama, Kementerian P3A, sama Komdigi. Jadi tinggal kita tunggu nih apa mereka langkah selanjutnya seperti apa nih Mas untuk Kalau menurut Mas membatasi. Joni gimana? Perlu dibatasin nggak? Kalau saya pikir sih perlu juga yang mengandung, karena nih jadi bisa presiden menular ke selanjutnya nih Mas. Iya. Takutnya kan ada kejadian seperti ini. Termasuk yang ini juga kan sebenarnya belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya terjadi ya, kekerasan di sekolah, gitu, di luar negeri ya, Di luar yang negeri. memakan korban jiwa bahkan gitu. Iya. Nah itu berarti dia ada tiru meniru ya di situ ya, Dan itu copycat gitu ya. Dan itu di dalam tas si pelaku itu ada senjata mainan yang bertuliskan nama-nama pelaku di luar negeri itu. Jadi Jadi ada dia terinspirasi ya. ya terinspirasi dari macam Luka Triani terus beberapa pelaku yang di luar negeri. Yang dari Selandia Baru, dari Selandia Baru. Kanada, Quebec gitu ya. Iya. Kalau Ngeri juga ya. kalau aku sih ngelihatnya ya. Aku ngelihatnya tuh yang justru yang lebih berbahaya itu adalah grup-grup yang tidak terdeteksi yang di Telegram sih sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya bahaya banget karena aku juga pernah masuk ke grup-grup yang itu nge-share gambar-gambar gore dan itu juga anak itu juga ternyata salah satunya untuk keterangan polisi juga masuk ke dalam grup-grup seperti itu gitu. Sorry, ini gambar gore ini artinya sadis ya? Sadis banget. Iya, Jadi udah iya, sadis yang kita sendiri kita nonton tuh udah kayak aduh ini apa nih orang di kecelakaan dan lain-lain gitu. Jadi itu sangat tidak terpantau sebenarnya sama Komdigi dan lain-lain karena itu grup Telegram ini kan berdasarkan undangan dan grupnya sendiri juga susah dilacak gitu. Nah, sementara kalau game online itu ya diakses secara umum dan sebenarnya sangat mudah untuk dikontrol dan ini sebenarnya tadi yang Neneng bilang dua sisi mata uang gitu. Kita juga harus telusuri apakah emang ini semata-mata ini terjadi karena game online. Tapi kan tentu saja enggak juga gitu kan. Makanya kalau menurut saya justru dari grup Telegram ini yang membuat akselerasi itu lebih cepat si anak itu tadi gitu. Karena kalau sekarang game online itu sebenarnya isunya kalau menurut saya bukan cuman ini aja, justru lebih pada predator, lebih predator kepada anak-anak yang berinteraksi dengan orang dewasa. Sebenarnya isunya lebih ke sana sih kalau menurut saya sekarang ya. Karena sekarang ini kita lihat Roblox itu jadi sesuatu yang digunakan juga buat anak yang usia 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sama juga sampai orang dewasa juga gitu. Nah, ketika anak di bawah umur bertemu di sebuah platform yang sama dengan orang dewasa itu yang harus diwaspadai sebenarnya. Itu yang perlu kita ini sih cermati gitu. Di Roblox itu roomnya macam-macam loh ternyata ya. Iya, dari pengajian ada gitu, tapi joget-joget koplo juga ada loh. Iya kan. Nah itu ya, saya kemarin sempat lihat gitu, terus kayak wow ini roomnya kok begini ya gitu. Cuman hanya sekedar joget aja tuh Mas di situ, gitu. Nah ini kan juga jadi pertanyaan, benar tadi kata Cak Dan gitu. Dan itu gabung semua itu, semua alter ego ya, maksudnya semua entitas-entitas itu ya, baik itu dia mau laki, perempuan, usia muda, anak-anak, remaja gitu kan, semua gabung jadi satu dan kita nggak pernah tahu, ya kan, nggak pernah tahu itu demografinya kayak gimana tuh yang ada di room itu kan. Dan kalau menurut aku untuk mengatasi itu kita tidak bisa langsung menyerahkan, pemerintah tolong dong gimana caranya gitu, tapi peran dari orang tua sendiri juga sangat penting. Pentingnya gimana? Kalau dulu orang tua zaman kita mungkin nggak tahu ya apa aja sih yang dimainin sama anak-anak kita tuh nggak tahu gitu. Tapi zaman sekarang orang tua nggak boleh kayak gitu lagi. Orang tua harus tahu Roblox itu apa. Terus masuk juga ke dalam gamenya, bikin akun juga. Ini apa sih? Ini Roblox tuh apa gitu? Kenapa anak-anak tuh sangat intens di sini gitu? Orang tua harus tahu semua itu gitu. Dan mereka juga harus tahu bisa masuk ke dalam akunnya anak-anaknya lebih dalam lagi untuk memantau apa semua
perlakuan digital, aktivitas digital anaknya. Jadi salah satu pencegahannya menurut aku seperti itu. Jadi orang tua nggak bisa kayak setuju. Terlibat, ini tolong diatur, aku nggak tahu, aku nggak mau tahu gitu, nggak bisa harus kayak gitu. Semua aplikasi, semua aktivitas, WhatsApp, anak-anaknya, orang tua harus tahu. Itu ada sih kuncinya. Sekolah juga sih menurut saya ya Mas ya. Jadi harus ada 3 sistem dari sekolah itu ya harus memberikan literasi digital sendiri kepada murid-muridnya karena muridnya harus tahu gitu informasi-informasi apa yang bisa diserap dan juga yang bisa memberi efek negatif. Jadi siswa itu bisa membedakan antara yang real sama yang halu-halu seperti imajinatif seperti itu bisa dibedain sehingga di lingkungan nyatanya itu ya dia tidak terpapar efek negatif. Tapi kedua juga saya juga setuju sama Mas Danang ya, orang tua ya mau gimana lagi ya harus dampingin gitulah. Sebagai orang tua ya juga nggak boleh gaptek. Mungkin ada kayak mabar gitu, main bareng ya mungkin ya orang tua seharusnya ya ikut ya, gitu. Apa sih kita main bareng yuk gitu. Iya, ya, gitu. Kita pengen tahu nih kayak gimana sih mainannya gitu. Iya seperti itu sih. Sama yang ketiga yang nggak bisa dilepas juga ya pemerintah lah, regulasinya harus diperketat gitu. Pembatasannya seperti apa ya kita tunggu aja supaya ya internet teknologi ya emang nggak bisa dibendung sih ya. Seperti itu sih Mas. Dan memang kebutuhan kan sekarang kayak handphone, gadget itu kan buat belajar kan juga gitu dipakai dan ya tapi memang banyak yang menyalahgunakan akhirnya membuka dark web, masuk ke dalam grup Telegram ya Cak ya. Iya dan itu memang kan kita nggak bisa pantau juga maksudnya. Dan tapi peran sekolah sebenarnya yang juga harus penting ya. Karena ini kejadian juga di sekolah sih. Ya kan. Artinya memang harus ada dari pihak sekolah untuk bisa memantau satu persatu murid-muridnya. Melihat gitu kali ya, bagaimana kemudian perkembangannya, terutama bukan perkembangan fisik, tapi perkembangan psikis, apalagi di usia remaja gitu. Ini anak kenapa menyendiri, ada masalah apa di rumahnya, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Mungkin tadi benar kata Mbak Neneng yang bilang bahwa kita harus mengajak ngobrol nih gitu, kita harus bikin dia nyaman, kita harus bikin lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang aman gitu, supaya dia juga tidak akhirnya lari ke dark web tadi Cak gitu. Supaya dia mungkin nggak lari lagi ke grup-grup Telegram yang akhirnya dia merasa bahwa ini orang-orang di sini welcome sama dia nih gitu ya kan, akrab banget, baik gitu, memberikan ajaran-ajaran negatif gitu yang harus bisa kita tiru nih kayaknya gitu. Kita harus mengecam dunia misalnya, kita harus dendam pada orang-orang itu karena kita adalah orang-orang yang tidak terlihat. Wah itu bahaya juga sih seperti itu ya. Nah gitu gimana Mas Joni kira-kira kalau pesan-pesan Mas Joni apa nih buat pemerintah nih, ada nggak? Ya kalau pemerintahnya harus bergerak cepat aja Mas, membentuk regulasi, aturan untuk pembatasan ya medsos, jadi game online termasuk dark web itu. Dan memang betul pengawasan yang lebih ketat dari lingkungan terkecil dulu Mas, dari keluarga, terus lingkungan terdekat, RT, RW, terus dari pihak sekolah juga harus dilibatkan itu mereka. Karena dunia maya yang ada di internet beda dengan dunia nyata gitu Mas. Iya, jadi mereka kadang ikut game itu berkata kasar atau berperilaku yang tidak sesuai, kadang terbawa ke kehidupan nyatanya gitu. Itu yang sangat berbahaya dan berdampak ke orang lain seperti kekerasan tawuran lah atau bullying terhadap sesamanya dan puncaknya ya seperti yang terjadi di SMA 72 ini. Iya ini kan hanya gunung es sebenarnya kan, kasus yang kelihatan aja di muka gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya tuh besar gitu yang kita nggak tahu potensinya, yang kemungkinan akan sama gitu. Nah kira-kira Mbak Neneng sendiri pencegahannya apa selain itu Mbak? Selain tadi dari sekolah, keluarga gitu, mungkin ada nggak sih yang harus diperhatikan lagi gitu? Regulasi ya tadi ya udah disampaikan juga sama Mas Danang. Iya, kalau untuk regulasi sih kemarin Pak Mendikbud bilang kalau peristiwa yang terjadi di SMA 72 itu menjadi momentum ya, momentum untuk mengevaluasi peraturan mengenai pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Seperti itu. Memang sudah ada sih peraturan menterinya itu. Mungkin akan diperkuat lagi dan akan dievaluasi lagi itu ya
ya semoga lah bisa membendung. Tapi menariknya adalah misalnya dia memang benar-benar ya, ini kita berandai-andai ya, seandainya memang benar dia menjadi korban perundungan atau bullying gitu. Artinya pihak sekolah kan menutupi itu gitu. Atau mungkin nggak tahu. Mungkin nggak pihak sekolah? Cadan, nggak tahu. Nggak tahu, gimana Neng? Aku nggak mantap kasusnya yang dari sekolah gimana? Jadi bisa dua kemungkinan mungkin Mas. Jadi si pelaku ini menjadi korban, dia dipendam, jadi tidak dikasih tahu ke orang tuanya atau pihak sekolah. Atau dia memang menjadi korban, sudah dilaporkan ke orang tua atau ke pihak sekolah, tapi itu abai. Nah itu mungkin yang tadi saya sampaikan ya, pihak sekolah menganggapnya ini kenakalan remaja biasa. Mungkin biasa, cuman disentil gitu kan, biasa. Padahal itu kan efeknya kan nanti berlanjut tuh Mas. Mulai dari yang kecil nanti bisa yang lebih besar lagi. Gitu. Nah iya, maksudnya berarti sekolah di sini yang tadi Meneneng bilang ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini memang harus segera membuat aturan gitu bahwa semua anak di sekolah harus dipantau langsung oleh pihak sekolah. Ada guru yang bertanggung jawab untuk memantau masing-masing anak, memastikan bahwa tidak ada lagi perundungan di sekolah. Kalaupun ada perundungan, artinya itu harus segera diselesaikan, harus segera dilaporkan. Nah, tapi yang jadi persoalan kadang-kadang segala persoalan yang ada di sekolah itu terkait dengan nantinya akreditasi dan KPI dari sekolahnya. Itu benar nggak? Seperti itu. Mungkin seharusnya sih sekolah tidak menutupi adanya siswa yang dibully seperti itu ya Mas ya. Karena ya efeknya dari kecil itu ya akan menjadi besar seperti ini gitu Mas ya. Ya semestinya sih sekolah tidak abai seperti itu. Dan mereka mungkin harus ya kedepannya harus bisa lebih jemput bola gitu Mas kepada siswanya, atau mungkin lebih pendekatan yang lebih humanis lagi, yang lebih persuasif lagi, yang enggak cuma ceramah atau mungkin yang satu arah gitu ya, atau terlalu formal mungkin kali ya di sekolah ya. Harusnya lebih santai, lebih fleksibel gitu. aja mungkin sepertinya. Karena ya kasus yang 72 kemarin kan ya kayak pertama kali mungkin ya saya, kalau yang saya kan sebelumnya kita cuma dengar di luar negeri aja, kok sekarang kok terjadi di sini. Nah itu kan kayak wah ya serem banget gitu. Iya serem banget kalau sekolah nggak menindaklanjuti responsif dengan cara-cara baru gitu Mas. Benar itu, saya setuju banget. Karena jangan sampai ini jadi pemicu sekolah-sekolah lain terjadi hal yang sama. Iya jangan. Iya benar. Itu sih yang jadi yang serem ya. Karena copycat ini gampang ya. Iya. Karena kayak udah ada nih yang bikin kayak gini di Indonesia. Wah, kita bikin juga. Itulah jadi kayak wah serem banget ini. Jangan sampai gitu. Maksudnya di daerah atau dimanapun itu yang berbahaya banget sih. Iya dan memang ya benar tadi Meneneng ya, sekolah tuh jangan abai lagi gitu ya kan. Hal sekecil apapun yang harus diperhatikan detail gitu. Kenapa nih anak seperti ini? Kenapa ini anak murung gitu? Ya mungkin guru-guru sekarang juga sebenarnya dilema juga kali ya. Ada guru-guru yang ingin bertindak tegas terus kemudian diprotes. Ya kan, dilaporkan ke pihak berwajib bahkan gitu kan, sama orang tua muridnya gitu ya kan. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan sebenarnya ya menjaga supaya sekolah itu tetap tertib gitu kan. Ya ini juga jadi sebuah polemik ya. Tapi bagaimana kemudian ya gurunya yang mungkin takut akhirnya kemudian daripada saya menghardik anak ini atau enggak saya menegur anak ini karena dia pelaku bullying, udah saya diemin aja deh gitu. Malah saya urusan sama keluarganya, nanti keluarganya malah lapor saya ke polisi lagi. Itu nggak sedikit loh, ya kan? Kasus-kasus yang sama kan sering kejadian kayak gitu kan, dan makanya kemudian guru-guru juga akhirnya jadi malas tuh, iya di sekolah tuh kayak ya udahlah gitu, suka-suka aja lah gitu, daripada ntar saya yang dilaporin kan gitu ya. Nah itu gimana tuh, Mbak Neneng? Iya harus ini ya Mas ya. Ya ke depan evaluasi regulasi dari pemerintah untuk menanggapi kasus-kasus seperti ini itu ya ditunggulah supaya ya sekolah nggak takut lagi gitu mau membuat peraturan yang mungkin yang menurut sekolah itu baik tapi ternyata menurut masyarakat itu ternyata bisa dilaporkan sebagai tindakan kriminal. Nah itu batasan-batasan seperti itu nanti yang perlu ditunggu lebih lanjut gitu Mas. Iya sih, itu memang harus itu ya Cak Dani. Nah gimana Om John? Ya sepakat sama Neneng Mas. Jadi mungkin pihak sekolah harus sering interaksi sama orang tua kali ya. Jadi
Jadi Ngobrol ya, biar akrab ngobrol, ya. duduk bareng. Itu tuh benar. Jadi tahu gimana Orang tua sekarang sibuk kayaknya. perkembangan. Ya itu dia. Jadi lebih datang orang tua di rumah, orang tua berangkat, anak berangkat juga kan, nggak ada interaksi. Iya. Anak orang tua pulang, anak udah tidur gitu kan, jadi nggak ada pengalaman interaksi. pribadi nih kayaknya. Ya gitu. jadi lebih sering-sering lah pihak sekolah, pihak dari orang tua bertemu, terus Iya sih. berdiskusi, terus urun rembuk lah apa yang dialamin sama Iya. siswa, terus bagaimana perkembangannya, kesulitan, tantangan seperti apa gitu. Nah ini bagus juga sih ya, maksudnya ini usulan yang bagus nih Mas Joni, karena kita melihat bahwa sekarang kayak kecenderungannya orang tua dan guru itu musuhan gitu. Apa yang dibikin kesalahan dari guru, orang tua laporin kan gitu. Padahal sebenarnya ya nggak perlu laporin dulu lah gitu, ya kan? Duduk bareng aja dulu gitu, duduk bareng dan anggap itu menjadi partner, ya kan, untuk mendidik anak gitu. Nah ini yang belum banyak terjadi nih gitu, menjadi partner untuk mengembangkan anak supaya belajar, terus kemudian tertarik dengan minatnya gitu kan. Ini anak ini kan katanya pinter. Nah kalau misalnya bisa diarahkan ke teknologi gadget gitu kan, ya apa enggak dia menjadi seorang inventor atau pencipta gitu kan, untuk menciptakan apa yang menarik gitu, gadget-gadget apa yang kemudian dia bisa kembangkan, atau misalnya dia belajar programming, dia belajar coding atau apa gitu kan, daripada belajar bikin bom kan, gitu. Betul. Gimana Mbak Nining? Ada yang mau disampaikan kayaknya nih dari tadi? Enggak sih. Oh enggak ya. Iya. Nah, ya ada nggak kira-kira nih terakhir nih? Saya mau tanya gitu kan. Ini kan kita juga sebagai orang tua ya. Artinya kita punya anak, punya keluarga, punya keponakan mungkin, atau punya adik gitu yang masih sekolah gitu. Nah, kira-kira apa pesan-pesan yang bisa disampaikan buat orang tua, terutama tadi kan disampaikan Cak Dan juga ya, bahwa orang tua itu udah nggak bisa abai lagi deh untuk anak-anak gitu ya. Apapun yang dilakukan anak itu harus dipantau. Meskipun kan kita juga kan sadar diri tadi seperti pengalamannya Mas Joni juga gitu ya. Seharian ada di kantor, nggak boleh pulang kan Mas Joni. Nah terus kemudian kapan waktunya untuk nengokin anaknya, kapan waktunya untuk catch up sama anaknya. Nah itu kan jadi PR ya. Nah itu kira-kira gimana Cak Dan? Mulai dari Cak Dan dulu lah kira-kira. Apa yang mau disampaikan kira-kira? Ya, maksudnya di era sekarang ketika informasi itu sangat berlebihan dan sangat mudah didapat, ya kita tidak bisa memendung. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai orang tua harus kenal, dalam arti kenal sama anaknya gitu. Jadi kenal itu maksudnya ada masalah apa dia tahu, terus apa aja yang dia lakukan orang tua juga tahu, dan semua aktivitas digitalnya juga terpantau. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Ini nggak melulu soal kekerasan, tapi juga masalah pornografi dan lain-lain. Karena anak-anak sangat mudah sekali untuk mendapatkan pornografi dari handphonenya doang gitu. Jadi nggak perlu apa-apa lagi, cuma pakai Opera doang. Udah di Opera itu ada VPN-nya, tinggal buka situs sudah langsung kebuka. Gitu. Jadi semudah itu. Jadi kita sebagai orang tua nggak bisa kayak ngelarang nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya menyadarkan sama anak kita bahwa ini jangan dilihat, yang ini nggak boleh dilihat karena impactnya kan seperti itu. Jadi yang kita lakukan tidak melarang, tapi memberi pengertian supaya anaknya sendiri tidak melakukan. Itu sih lebih ke arah sana gitu. Dan tadi kayak game online, apakah game-game PUBG dan juga Fortnite ataupun yang lain-lain itu berbahaya? Bisa menginspirasi kejahatan dan segala macam ya mungkin secara riset mungkin ada penyebabnya, tapi kan ini yang main juga sangat banyak. Kalau aku ngelihatnya ini juga dikompetisikan juga sebenarnya gitu, ada turnamennya juga gitu. Ini juga ada banyak dampak positifnya, udah jadi industri game juga di Indonesia yang berprestasi juga untuk Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya dilarang ya ini akan merusak dari ekosistem game Indonesia sendiri gitu. Ini e-sport ya? Dari e-sport ya, masuk ke e-sport gitu. Tapi yang jadi masalah itu ketika anak Anda main PUBG kemudian terhubung sama orang lain yang nggak dikenal dan mereka berkata-kata kasar, berinteraksi. Jadi terpaparnya lebih ke arah situ. Dari situ. Makanya yang seperti itu yang justru mendapat pendampingan gitu. Kita biasanya kalau anak saya main sama orang lain ya saya dengerin ini ya kan pasti ngobrol kan, ngobrol. Itu saya dengerin ini ngobrol apa aja gitu. Kalau udah ada kata-kata kasar segala macam udah keluar aja dari situ gitu. Jadi ya emang
kita sekarang di era seperti ini jadi orang tua tidak bisa diam-diam saja. Kita tetap harus aktif memantau semua yang ada di sini. Intinya tadi saya udah kasih tahu semua yang ada di sini di handphone anaknya. Kalau memang udah concern dikasih handphone, artinya semuanya juga harus tahu apa isinya. Jadi privasi ntar dulu deh. Kita ngomongin dunia barat, kita mendingan daripada ngomongin privasi dan lain-lain, kita mendingan anak-anak kita selamat dulu deh. Iya, benar. Untuk zaman sekarang ya, Iya. karena masyarakat Indonesia masih belum sedewasa itu dalam menghadapi informasi dan juga segala macam tantangan di dunia digital. Kalau saya seperti itu. Mbak Neneng? Iya, sepakat sih, orang tua ya sekarang udah nggak bisa lagi abai terhadap game online juga internet gitu. Ya meski memang mungkin kedua orang tua sibuk bekerja, tapi ya bisa lah sisihkan waktu 1 jam 2 jam untuk nanya hari-hari anaknya seperti apa. Terus kalau memang suka main ya main bareng, kan nggak seharian juga. Nggak seharian juga kan, di weekend misalnya gitu ya. Weekend juga bisa, tapi juga mungkin bisa diterapkan ke si anak untuk pembatasan itu juga ya, durasi main gadgetnya itu seperti apa ya, supaya nggak kebablasan juga sih. Ya selain itu juga dari sisi orang tua, dari sisi sekolah ya kita harapnya sekolah itu sebagai sekolah aman tuh bisa terwujud gitu loh Mas. Soalnya kan guru kan kayak orang tua kedua bagi anak ya. Betul. Anak kita titipkan ke guru, dan sekolah ya ibaratnya pengennya jadi anak yang berhasil, yang cerdas, yang anaknya baik seperti itu. Ya harus lintas sistem lah seperti untuk menghadapi tantangan digital kayak sekarang ini. Iya, betul. Menarik sih. Mas Joni? Kalau dari saya mungkin dari sisi yang lain Mas ya, dari sisi penegakan hukumnya. Jadi pihak kepolisian harus lebih masif melakukan patroli cyber. Jadi teknologi atau web, media-media mana ini harus diwaspadai dari luar ataupun dari dalam sendiri. Nah itu yang harus diproteksi supaya tidak menyebar atau menjadi inspirasi bagi pelajar atau remaja berbuat yang lebih nekat lagi gitu Mas. Itu menarik tuh. Betul. Iya. Itu. Jadi ada polisi cyber ya. Betul. Yang harus benar-benar bisa mengawasi dan memblok kalau misalnya ada situs-situs yang berbahaya untuk dikunjungi oleh anak-anak remaja. Nah, ini kalau saya rangkum ya, sedikit memang kasus SMA Negeri 72 yang terjadi, pemboman yang terjadi di situ, ini memang bukan hanya sekedar kasus kriminal biasa nih, Sobat Sindu. Gitu ya. Jadi ini kalau kita hanya melihat dari satu sisi bahwa ini kasus kejahatan yang terjadi akibat adanya peledakan bom di masjid dan lingkungan sekolah, itu salah besar tuh. Padahal sebenarnya kasus ini adalah kasus yang sangat kompleks. Ya, salah satunya melibatkan banyak pihak. Ya, tadi kita udah bahas di sini ya, berempat ya. Ada dari pihak sekolah yang harus membuat sekolah aman, di mana anak-anak yang memang ada kecenderungan-kecenderungan tertentu, anak yang punya resiko-resiko besar untuk terpapar dengan dunia-dunia yang salah, terus kemudian anak yang juga punya resiko untuk menjadi korban bullying, dan anak yang resiko juga menjadi pelaku bullying, itu harus segera diambil tindakan, harus segera dicermati, diamati, diperhatikan, dan buat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, betul ya Mbak Neneng ya. Nah terus kemudian tidak hanya sekedar itu, tadi disampaikan juga sama Cak Dan juga tadi pembahasan tentang panjang kali lebar terkait soal apa itu dark webnya dan segala macam, termasuk game online yang memang harus ada partisipasi dari orang tua gitu. Nah orang tua dan guru bukan musuh, orang tua dan guru itu adalah partner untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya, anak yang bisa punya minat yang positif gitu kan, dan terus kemudian bisa berkembang sesuai dengan minatnya, itu paling penting. Nah ini kan akhirnya jadi apa ya, obrolan kita nih jadi membuat konklusi bahwa kasus ini tidak hanya sekedar kasus pemboman belaka gitu, tetapi banyak banget rentetan yang harus segera dibenahi ya, termasuk utamanya oleh pemerintah, pihak kepolisian, dan yang paling penting yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita melihat anak-anak kita, adik-adik kita, ya kan, keponakan-keponakan kita di rumah gitu ya, dan kita amati, kita cermati, dan kita bantu tumbuh kembangnya untuk menjadi nanti anak-anak yang punya
cita-cita yang positif gitu ya, yang punya minat yang positif gitu ke depannya. Dan demikian Sindoskop kita hari ini. Kita ketemu lagi di Sindoskop minggu depan. Terima kasih Cak Dan, terima kasih Mbak Neneng, dan terima kasih Mas Joni atas partisipasinya. Dan ya mudah-mudahan ini memberikan inspirasi juga tayangannya bagi pada orang tua. Yang paling bisa cepat kita lakukan itu bagaimana kemudian kita harus mengontrol dan tahu persis apa yang dilakukan oleh anak kita. Terima kasih Sobat Sindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.